A34 ngidam pepes lele. Billy terus memandangi Via di bawah sinar bulan. Cantik banget sih kamu, Vi. Rasanya pengen cepat-cepat menghalalkan kamu, batin Billy sambil terus memandangi wajah Via. Kalau Mas gimana bisa berteman dengan Tuan Aron, ucap Via. Billy tak mendengar ucapan Vi, dia masih asik memandang wajah Via. Mas, halo, ucap Via sambil melambaikan tangannya di depan muka Billy. Ah iya, kamu tadi ngomong apa? Tanya Billy. Jadi dari tadi aku ngomong gak didengerin sama Mas, ucap Via yang kesal. Didengerin kok, kamu kesini itu karena Anaya kan, ucap Billy. Iya, terus Mas bagaimana bisa berteman dengan Tuan? Tanya Via. Aku dan Sean sama seperti Anaya, kami seorang anak yang tidak diharapkan. Aku dibesarkan di panti asuhan, di sanalah aku bertemu dengan Sean. Suatu ketika panti asuhan kami terbakar, Ibu Anti dan pengurus kami meninggal akibat kebakaran itu, ucap Billy sedih mengingat masa-masa itu. Terus teman-teman Mas yang lain, tanya Via penasaran. Dari 200 anak di panti itu hanya aku dan Sean yang selamat. Kebetulan aku dan Sean ketiduran di rumah pohon yang letaknya tak jauh dari panti, ucap Billy. Ya Allah, kasihan sekali nasib kalian, ucap Via yang ikut meneteskan air mata mendengar cerita Billy. Tak lama kejadian itu aku dan Sean memutuskan untuk pergi dari panti sebab di sana tidak ada makanan. Kami mencari makanan di tong sampah dan mengamen di lampu merah untuk mencari sesuap nasi. Ada sekitar 4 bulanan lah kami hidup di jalanan. Pada saat itu Sean sedang sakit, aku bingung harus bagaimana, jadi aku nekat mengendong Sean dan rencananya akan ku bawa ke rumah sakit, namun saat di jalan kami tertabrak mobilnya Om Rozi. Kami dibawa ke rumah sakit oleh Om Rozi, terus Om Rozi menanyakan orang tua kami, dan aku menceritakan kalau kami tidak punya orang tua dan hanya tinggal di panti dan pantinya telah terbakar. Dari sanalah Om Rozi ingin kami menemani Aron yang tengah bersedih akibat ditinggalkan oleh ibunya, ucap Billy. Jadi Tuan Aron ditinggalkan oleh ibunya. Aku dan ibuku kira istri Om Rozi itu meninggal, ucap Via. Tidak, ibunya Aron pergi dengan laki-laki lain, kalau sekarang ibunya Aron sudah meninggal, ucap Billy. Oh jadi begitu ya, aku gak menyangka ternyata kalian memiliki masa lalu yang kelam, ucap Via. Itu kan dulu, kalau sekarang kan tidak, ucap Billy sambil tersenyum. Ya kalau sekarang pasti udah bahagia bersama keluarga yang sangat baik seperti Om Rozi, ucap Via. Tapi masih kurang kebahagiaanku, ucap Billy. Apa lagi yang kurang Mas? Tanya Via. Kurang istri dan anak, ucap Billy sambil tersenyum. Hehehe, iya juga ya. Ya udah sana cari istri dulu terus nanti bisa punya anak, ucap Via. Kamu mau gak jadi istri aku, ucap Billy. Via terkejut mendengar ucapan Billy. Mas, sudah malam, aku masuk ke kamar dulu ya, takut diariin sama ibu, ucap Via yang langsung meninggalkan Billy sendirian. Apa aku terlalu cepatan ya mengatakannya, ucap Billy yang melihat Via masuk ke dalam rumah. Tapi aku gak akan menyerah, aku akan mengejarmu Via, ucap Billy yang ikut masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Anaya terbangun dari tidurnya. Ayah melihat ke arah Aron yang masih tertidur pulas di sampingnya sambil memeluknya. Anaya mengecup kening Aron dan langsung beranjak dari kasur menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu ia sholat tahajud dan setelah itu Anaya membaca kitab suci Al-Quran sambil menunggu subuh. Azan subuh pun berkumandang, Anya segera membangunkan Aron untuk sholat. Mas, bangun kita sholat subuh yuk, udah azan tuh, ucap Anaya membangunkan Aron. Apa sayang, aku masih ngantuk nih, ucap Aron. Udah azan subuh, ayo kita sholat dulu, ucap Anaya mengajak Aron. Kamu duluan aja ya sayang, aku nanti aja, ini ngantuk banget, ucap Aron yang hendak tidur lagi. Sholat gak boleh ditunda-tunda Mas, ayo bangun kita sholat, ucap Anaya. Baiklah, ucap Aron yang langsung bangun dari tidurnya dan memasuki kamar mandi untuk berwudu.
Setelah berwudu mereka pun melaksanakan sholat subuh bersama. Aron masih mengikuti gerakan Anai dari samping. Anaya sengaja mengeraskan bacaannya agar Aron bisa menirukannya. Setelah sholat Aron langsung berlari ke kamar mandi. Aron muntah-muntah lagi. "Mas, kamu kenapa?" tanya Anaya yang panik melihat Aron muntah-muntah. "Aku gak apa-apa sayang, ini sudah jadi kebiasaan aku kalau pagi," ucap Aron lemah. "Ya Allah Mas, kasihan sekali kamu, sini aku bantu ke kamar ya," ucap Anaya. "Gak udah sayang, kamu suruh Sean atau Billy aja ke sini, kamu gak akan kuat mengangkat aku," ucap Aron yang sudah lemah dan kembali muntah-muntah. "Masih mau muntah lagi?" tanya Anaya sambil memijit tekuk leher Aron. "Udah gak sayang, kamu tolong panggilin Billy atau Sean ya buat angkat aku ke kasur," ucap Aron. "Baiklah Mas, tunggu di sini sebentar ya," ucap Anaya yang langsung keluar dari kamar. Anaya menuju kamar Billy yang letaknya di samping kamar Aron. "Tok, tok, Billy, tolongin Mas Aron," teriak Anaya mengetok pintu kamar Billy. "Cekerek, ada apa Nay, pagi-pagi gini udah gedor-ngedor pintu kamar gue?" tanya Billy. "Tolong pindahin Mas Aron, dia abis mutah-mutah, badannya lemes, aku gak kuat mengangkatnya," ucap Anaya. "Dia masih muntah-muntah lagi, gue kira setelah bertemu kamu dia gak akan muntah-muntah lagi. Ya udah ayo gue kita jenguk Aron," ucap Billy. "Ada apa Nay?" tanya Papa Rosie yang datang ke kamar Aron setelah mendengar teriakan Anaya. "Mas Aron pa, dia mutah-mutah dan badannya lemes banget. Anaya gak kuat membantu Mas Aron pindah ke kasur, makanya aku minta bantuan Billy," ucap Anaya. "Ya udah ayo kita bantu Aron," ucap Papa Rosie ing khawatir. Mereka pun menuju ke kamar mandi Billy dan Papa Rosie terkejut saat melihat Aron memakai baju kokoh dan sarung. "Cepat bantuin gue ke kasur Bill, gue lemes banget," ucap Aron yang membuyarkan lamunan Papa Rosie dan Billy. Billy pun langsung membantu Aron menuju ke tempat tidur. Papa Rosie dan Billy juga melihat ada sajadah dua seperti abis melaksanakan sholat. Papa Rosie dan Billy masih bingung melihat sajadah yang terbentang di lantai. "Nay, kamu abis sholat?" tanya Papa Rosie ke Anaya. "Iya Pak, Anaya sama Mas Aron abis sholat," ucap Anaya. "Aron, bos sholat," ucap Papa Rosie dan Billy bersamaan. Mereka terkejut dengan ucapan Anaya. "Iya Mas Aron abis sholat sama aku," ucap Anaya. "Lo bisa sholat bos?" tanya Billy pada Aron. "Bisalah kalau belajar," jawab Aron masih lemah. "Kamu beneran sholat Ron?" tanya Papa Rosie masih tak percaya. "Iya Pak, Anaya ing ngajarin Aron sholat," ucap Aron. "Mas, aku tinggal ke bawah dulu, aku mau bikinin kamu minuman jahe supaya meredakan mualnya," ucap Anaya. "Iya sayang," ucap Aron. "Pa, Bill tolong tungguin Mas Aron sebentarnya, Anai mau buat minuman jahe dulu buat Mas Aron," ucap Naya. "Iya Nay," ucap Papa Rosie. Anaya pun keluar dari kamar, ia menuju ke dapur. "Bos lo beneran udah tobat," ucap Billy. "Iya," ucap Aron. "Papa masih gak percaya Ron," ucap Papa Rosie. "Terserah Papa mau percaya apa gak," ucap Aron. "Sejak kapan lo tobat bos?" tanya Billy. "Semalam gue pas gue liat Anaya sholat terus gue pengen belajar ya langsung diajarin sama Anaya, mungkin nanti malam gue mau diajarin ngaji sama Anaya," ucap Aron sambil tersenyum. "Ron, Papa juga mau dong belajar sholat sama ngaji," ucap Papa Rosie. "Jadi Papa selama ini gak bisa sholat sama ngaji?" tanya Aron. "Ya bisa gerakannya aja," ucap Papa Rosie dengan malu-malu. "Gue juga mau dong bos," ucap Billy. "Ya udah nanti aku ngomong sama Anaya biar ngajarin lo sama Papa," ucap Aron. "Beneran ya Ron? Papa sebenarnya sudah lama pengen sholat dan ngaji tapi gak ada yang ngajarin," ucap Papa Rosie. "Sama Om Billy juga pengen belajar juga tapi gak ada yang ngajarin," ucap Billy. "Ah, kamu selalu aja nyamain aja," ucap Papa Rosie. "Mas, ini minuman jahenya," ucap Anaya yang baru masuk ke kamar sambil membawa secangkir minuman jahe.
Makasih sayang, ucap Aaron langsung meminumnya dengan pelan-pelan. Ron kan sudah ada Anaya, papa sama Billy keluar dulu ya, ucap Papa Rosie. Iya pa, ucap Aaron. Bos jangan lupa yang tadi, ucap Billy. Iya tar gue bilangin, ucap Aaron. Papa Rosie dan Billy pun meninggalkan kamar Aaron dan Anaya. Gimana mas masih mual, tanya Anaya. Udah gak kok sayang, oh ya sayang papa sama Billy ingin ikut belajar sholat sama ngaji, ucap Aaron. Mereka belum bisa sholat dan ngaji, tanya Anaya tek percaya. Belum sayang mereka sama kayak aku, ucap Aaron. Baiklah nanti malam sesudah maghrib kita belajar sama-sama ya, ucap Anaya. Beneran sayang, tanya Aaron. Iya mas, ucap Anaya. Malsih ya sayang, ucap Aaron pada Anaya. Sama-sama mas, oh ya mas mau keluarga, ucap Anaya. Ayo kita keluar mas juga sudah sehat ini, ucap Aaron. Ayo mas, ucap Anaya. Merek pun keluar dari kamar menuju ke lantai dasar. Lo udah mendingan bos, tanya Billy. Emangnya bos kenapa, tanya Sean. Ya biasalah, ucap Billy. Lo muntah-muntah lagi bos, tanya Sean. Iya, oh ya Sean gue mau minta tolong dong, ucap Aaron. Duh perasaan gue udah gak enak nih, ucap Sean. Mau minta tolong apa bos? Sean selalu mau membantu bos ya gak Sean, ucap Billy sambil tersenyum pada Sean. Gue bilang gak juga bos, pasti bakalan maksa, ucap Sean. Emangnya kamu mau minta tolong apa mas sama Sean, tanya Anaya. Aku pengen pepes ikan sayang tapi yang nangkep ikannya Sean sama Billy, ucap Aaron. Kok gue juga kena sih bos, kan lo minta tolongnya sama Sean doang, ucap Billy protes. Tuh kan feeling gue bener kan, ucap Sean. Ya kan gue pengennya lo berdua yang nangkep ikan lele di kolam belakang, ucap Aaron. Ikan lele mana enak dipepes mas, ucap Anaya. Tapi aku pengen ikan lele sayang, ucap Aaron. Ya udah deh ayo Bill kita tangkap lelenya, mau berapa lo bos, ucap Sean. Ya udah ayo kita ke belakang buat nangkep lelenya, ucap Billy. Mereka semua pun berjalan menuju ke belakang rumah Papa Rosie. Di sana terdapat kolam untuk konsumsi dan kolam ikan hias milik Papa Rosie. Mbak Anaya mau kemana rame-rame gitu, tanya Via. Mas Aaron pengen Billy sama Sen nangkepin ikan lele yang ada di belakang rumah, ucap Anaya. Via boleh ikut gak mbak, tanya Via. Boleh dong ayo Vi, ucap Anaya mengajak Via. Duh kalau Via ikut mana bisa konsentrasi nangkep lelenya, batin Billy yang melihat ke arah Via. Setelah sampai di kolam lelenya, mana seser alat penangkap ikan-nya bos, tanya Sean. Gak usah pakai seser kalian tangkep aja pakai tangan kalian, ucap Aaron. Wetiet pakai tangan, ucap Billy dan Sean bersamaan. Anaya dan Via hanya tersenyum melihat aura muka Billy dan Sean. Iya pakai tangan, ucap Aaron. Yang bener aja lo bos, gue geli megang yang licin-licin gitu, ucap Sean. Sama bos gue juga, ucap Billy. Kalian cukup menangkap satu-satu aja gak usah banyak-banyak, ucap Aaron. Mau 1 atau 10 kalau makek seser gak masalah bos. Kalau makek tangan gue kayaknya gak berani bos, ucap Sean. Masa badan gede berotot besar takut sama lele, ucap Aaron meledek Sean dan Billy. Bukan takut bos tapi geli ya gak Sean, ucap Billy. Iya bos, ucap Sean. Udah buruan turun gak usah banyak bacot atau mau gue kirim ke Surya atau ke Afrika, ucap Aaron mengancam. Iya kita turun, bisanya ngancem muluk. Ayo Bill turun, ucap Sean langsung mendorong Billy. Bur, Billy masuk ke dalam kolam ikan lele. Anaya dan Via tertawa terbahak-bahak melihat Billy jatuh ke kolam ikan. Sialan lo Sean, ucap Billy saat di dalam kolam ikan lele. Sekarang giliran lo turun sana atau mau gue dorong, ucap Aaron pada Sean. Gak usah bos gue bisa turun sendiri, ucap Sean. Sean pun pelan-pelan masuk ke dalam kolam ikan lele itu yang ukurannya lumayan besar. Bill ini gimana nangkep ikannya, tanya Sean saat sudah di dalam kolam ikan.
Gue juga gak yau, ucap Billy. Mungkin langsung tangkep aja kayak nangkep ayam, ucap Sean. Hei buruan tangkep ikannya biar kalian cepet keluar dari kolam, bukannya malah ngerumpi, ucap Aaron. Iya sabar napa, ucap Sean.